untuk kita menambah rasa kebangsaan kita, cinta tanah air kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Jadi rekan-rekan, sebenarnya ini adalah sebuah jawaban ya kalau kita mau. Saya nggak mau ngerosting sebenarnya ya, nggak mau ngerosting. Senior kita, Mas Andi itu punya galau. Panggil saya itu Mbak Dian, saya itu ilmu konservasi saya menurunkannya gimana gitu kan. Padahal saya ini udah mulai lanjut usia apa para lansia. Sudah senior ya. Ya kita bikin acara, saya bilang gitu. Tepuk tangan buat beliau. Semangatnya beliau. Nah, setelah bersama saya, ternyata saya harus tugas ke Papua. Keren nggak? Jadi saya tinggal ke Papua. Kalau dari Papua saya harus tugas ke Medan dulu. Jadi kayaknya itu memang sebuah proses ya. Akhirnya kami ngobrol gimana kalau kita bikin sekolah outdoor atau pendidikan non formal tentang konservasi. Saya bilang ini keren, tapi memang harus dimulai. Akhirnya kemarin dengan setengah mendadak dalam waktu 10 hari kita komitmen acara ini. Dan saya terima kasih kedatangannya teman-teman. Tepuk tangan buat semuanya. Ada dari UNESA, dari rekan Sidoarjo, Mbak Fatrima, kemudian Frida tadi, Mbak Yuni juga, Mbak Eli Sugap ini pemanjat senior ya. Jadi kalau sampai nanti saya bilang, Mbak kalau kita bikin sesi dong di sini. Tips and triknya gimana jadi pemanjat gitu ya. Kalau beliau jadi pemanjat senior kelihatan bodinya cocok. Kalau saya ngomong nggak cocok kayaknya ya, nggak cocok kayak. Baik, ini adalah Baung Conservation Center yang akan kita lakukan apa saja. Oke, next Mas Dani. Ini logo kami. Jadi kami akan banyak bergerak di konservasi, terutama untuk diseminasi, sosialisasi dan pendidikan non formal. Artinya ada adik-adik kita yang akan kita dampingi. Ada rekan-rekan dari desa mungkin yang kita akan dampingi dan kita akan terus bekerja sama dengan CSR ya, Company Social Responsibility atau sebuah perusahaan punya dana untuk dukung kami. Dan hari ini kita juga didukung oleh yang ada logonya ya, dari Baung sendiri, kemudian dari Sparta Corner, dari SRBB dan dari Clio. Artinya sebenarnya kekuatan-kekuatan besar itu bisa gitu loh. Oke, next Mas Dani. Selamat datang dari Santana, Pak Surwan, tepuk tangan. Ini timnya Gus Arsis, ya, sama Gus Adim ya. Kalau teman-teman Santana tahu mereka kalau ngirim bantuan tuh pakai para layang. Tahu para layang ya? Yang di udara itu mereka ngirim bantuannya pakai para layang. Ini timnya Gus Adim. Jadi sebenarnya kita ini adalah sekolah atau pendidikan non formal yang intinya kita akan ada namanya kompetensi konservasi, ya. Yang pertama meningkatkan pengetahuan, kemudian ada kita meningkatkan skill keterampilan, jadi ada prakteknya, kemudian ada bagaimana etika
Karena apa teman-teman, di kompetensi ada 3 ini yang harus kita ajukan. Karena kebetulan saya sendiri sudah asesor di kebencanaan ya, asesor BNPB. 3 ini yang akan kita mantapkan. Ada ujiannya sebenarnya. Tapi kalau sekolah konservasi atau pendidikan kita di sini, ini kita jadikan kurikulum dulu. Nah, tentang pentingnya konservasi lingkungan dan sumber daya alam. Karena apa? Ternyata pemerintah setelah masa tsunami itu ada namanya BNPB. Baru membentuk BBD di provinsi, dan BBD pertama provinsi adalah Jawa Timur. Artinya itu masih tanggap darurat. Di zaman itu 2004 sampai 2008 itu baru ada yang namanya BNPB. Nah, setelah ini, setelah banyak bencana di Jawa Timur ya, mereka ini beralih ke yang namanya pengurangan risiko bencana. Makanya ini judulnya kita ambil seperti ini. Pentingnya konservasi dalam pengurangan risiko bencana. Oke, next kita tangkap seperti apa? Mas Dani? Terkadang, mohon maaf nih, saya nggak niat roasting juga. Kita tuh pecinta alam, kita menyukai dan menikmati keindahan alam, menyatakan sebagai pecinta alam. Tapi sehari-hari kita nggak seperti orang yang cinta alam, betul? Ini yang penting. Kita harus ada fokus bagaimana sekolah kita, pendidikan non formal di sini seperti ini. Contoh, siapa yang di rumah sudah memisahkan sampah kering dan sampah basah? Angkat tangan. Puasa nggak boleh bohong ya. Saya yakin belum ada, karena saya sudah pisahkan sama Pak sampahnya ditaruh lagi sama Mas. Jadi kalau sudah saya pisahkan di dapur, Pak tukang sampah yang ngambil, truknya itu tetap aja dicampur lagi. Nah, ini kita harus dari hulu ke hilir, bagaimana ini sikap ini penting ya, tentang ini sikap. Yang ini adalah produk. Produk itu apa sih? Jadi begini, di kegiatan apapun akademisi sekarang itu harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam tangguh. Tangguh. Makasih ya Kak. Menjelang buka puasa Kak, lemes ya. Yang jam segini udah mulai berkurang energinya. Saya mewakili Mas Rahmat Subekti Kimiawan atau Mas Wawan ya, sebagai koordinator SRBB Jawa Timur yang berhalangan hadir dalam kegiatan ini. Beliau menyampaikan bahwa kegiatan ini sebagai salah satu upaya untuk memperingati bulan pengurangan risiko bencana yang akan diadakan bulan Oktober mendatang. Jadi ini salah satu upaya dari teman-teman dari Baum Conservation Center untuk melakukan kegiatan dalam rangka Arisan Ilmu Non-Rupiah yang ke-60 juga. Terima kasih atas kehadiran teman-teman yang ada di sini dari Pasuruan, Malang ya, Sidoarjo, mana lagi? Mojokerto, Surabaya ya. Terima kasih juga untuk Mas Andi yang menjadi tuan rumah dan memfasilitasi kegiatan di sini. Ya, matur suwun sangat. Saya kalau kesini ini memori berpuluh-puluh tahun yang lalu, karena waktu SMA saya jalan di belakangnya Kebun Raya Purwodadi, ada jalan setapak menuju ke atasnya air terjun Coban Bau. Di situ dulu ada jembatan gantung, jembatan peninggalan Jepang itu yang sudah rusak, tapi sekarang sudah nggak ada ya Mas Adi, sudah nggak ada. Dan sekarang jalannya tertutup dan nggak boleh ke sana karena berbahaya. Waktu itu saya masih SMA dengan teman-teman. Ya, dan ternyata Mas Andi ini juga dulu SMA-nya tawuran Mas ya, sama sekolah saya. Saya di SMA 1, beliau di SMA 8. Jadi tadi kita ngomong-ngomong cukup lama, berdua masih belum ada teman-teman yang hadir. Ya. Ternyata teman-teman saya juga kenal dengan Mas Andi dan ya keluarganya gitu, orang-orang Malang gitu ya. Jadi segitu aja lah, samono ayo. Ini kan juga pesan dari Pak Kalaksa BPBD Jawa Timur, Pak Gadot, bahwa dalam
kegiatan pengurangan risiko bencana peringatan bulan Oktober mendatang, teman-teman juga sekiranya bisa membuat suatu agenda, salah satunya konservasi dalam penanaman pohon ya, atau bibit pohon, dimanapun lah, mungkin bisa diagendakan di suatu tempat atau di mana. Kemudian juga untuk bersih-bersih sungai. Ini 2 agenda yang diamanahkan beliau kepada SRBB Jawa Timur, dan ini waktu rapor kemarin ya, kemudian disampaikan juga kepada teman-teman bahwa kegiatan ini bisa diseminasi kepada daerah-daerah atau yang punya SRBB di kabupaten kota masing-masing. Jadi ini nanti kita terus mungkin setelah ini bisa melakukan kegiatan apa, actionnya setelah membahas tentang konservasi ini, mungkin bisa melakukan kegiatan penanaman atau apa. Juga dari Ibu Kofifah pesan kalau bibit itu jangan yang kecil, mungkin ya sekitar 1 atau 1,5 meter ya tingginya, karena merawatnya ini kan cukup lama biasanya. Jadi mungkin yang tingginya itu 1 atau 1,5 meter, bukan yang kecil yang baru berapa senti atau mungkin berapa di bawah 50 senti lah, itu masih cukup rentan untuk mati ya. Jadi nanti kita mungkin bisa bekerja sama dengan pihak lain untuk melakukan kegiatan seperti semacam ini. Itu aja barangkali bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga arisan ilmu 0 rupiah yang ke-60 ini bisa berjalan lancar, aman, dan bisa kenyang ya setelah buka puasa bersama ini. Gitu aja, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikut. Kalau mau belajar tentang jurnalistik bisa ke beliau ya. Jadi Mas Rizky ini senior. Dalam waktu sekian menit prestisius oke lah. Ya kapan-kapan kita bikin lagi. Kemarin di Rakor juga ngasih materi ya Mas ya tentang jurnalistik kebencanaan. Teman-teman Mapalik mah sesama Malang. Kalau yang SMA-nya Mas Andi yang tawuran. Kalau teman-teman Institut Pertanian kan enggak gitu kan. Udah nggak ada tawuran sekarang, paling bully-bulian di medsos gitu ya. Beda zaman, kita beda genre gitu ya. Zaman kami tawuran itu keren. Mas Andi dulu nggak pernah tawuran sih, nggak pernah sih. Saya nggak pernah tahu. Oke, baik, karena ini materi inti tentang peran konservasi dalam pencegahan bencana. Langsung saja kita sambut. Siapa dulu, Mas Adi? Mas Adi atau Mas Mbak Sisi? Oke, tepuk tangan dong yang meriah. Dan kita mengucapkan terima kasih ya. Terima kasih Mas Adi. 1, 2, 3. Terima kasih Mas Adi. Apa? Beliau itu nyiapin semua ini loh buat kita. Sengsara beliau. Monggo. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore. Kok lemes itu lemes temenan ya kan? Aman lemes belum gua, aku ngatur berkonang-konang gitu. Nggih, guyon. Terima kasih. Ngapunten teman tawuran. Jadi bener, kalau dulu sekarang nggak ada zaman tawuran antara SMA, kalau antar gangster ya sekarang. Kalau dulu memang antara SMA, dulu dengan SMA-nya beliau ini tawuran sampai sekolah saya libur 3 hari. Dijaga kodim, teman saya masuk 3 orang, saya nggak masuk karena lolos gitu aja. Ngapunten, ini kita ngomong, kalau teman-teman mungkin terbiasa dengan ngomong kebencanaan dan sebagainya, tanggap bencananya seperti apa, penanganannya bencananya seperti apa. Kalau saya coba tarik ini jauh lagi ke belakang, sebelum terjadi bencana pasti ada sesuatu yang menyebabkannya. Kalau kita ngomong baik alam ya, bukan baik manusia. Kalau Gusti Allah, angkat tangan saya, nggak bisa ngomong, karena itu sudah kehendaknya. Oke, lanjut. Jadi gini, sederhananya adalah kita berusaha, konservasi itu kita berusaha melestarikan kondisi itu seperti apa adanya, biarin seperti itu. Bukan berarti kita anti kemajuan ya, bukan, lain. Tapi karena apa yang ada di sana itu sebenarnya sudah punya nilai-nilai
Yang itu memang sudah diciptakan. Kita baliknya lagi adalah hablum minallah. Kalau saya bukan orang yang muslim yang baik juga, tapi saya meyakini bahwa konservasi itu adalah garisnya juga dari Gusti Allah. Nah, kalau tujuannya gampang. Kalau kita ngomong tujuannya ya, ini sebenarnya panjangan Google, di Google lah banyak ini sebenarnya. Gak perlu tak jelaskan aja deh. Bisa mandek kan? Jadi sebenarnya hanya untuk menjaga keseimbangan ekosistem aja. Intinya adalah itu. Gak usah ngomong daging-daging orang kuliah, ya kan? Ribet enggak. Nah, ini sudah emang lulusan S2 nanti biar dijelaskan ada daging-daging. Pokoknya dan pemanfaatannya secara bijaksana aja, jangan berlebihan. Ya kan, kalau isu yang terakhir kita dengar sekarang ini, ya kan terutama di lingkup kehutanan, dikaitkan dengan ketahanan pangan, pada akhirnya adalah isu deforestasi yang luar biasa. Pertama 2 juta hektar, sekarang ditambah 1,2 lagi untuk area. Kalau kita ngomong konservasi itu sebenarnya ada beberapa hal, kita mulai dari melindungi ya, mencegahnya, kemudian mengurangi populasi yang polusi dan pemanasan global. Yang terjadi sekarang adalah pemanasan global. Mungkin teman-teman dari Surabaya, dari Sidoarjo sampai sini merasa dingin ya. Saya cuma Malang, saya umap dingin aja. Masih panas di sini. Dampaknya apa ya? Memang kita ngomong global warming, tidak bisa kita hindari, akan terjadi kok ini. Akan terjadi nanti. Dengan dampak yang kita belum bisa ngomong saat ini. Kita belum tahu. 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan kita belum tahu. Seperti apa dampaknya nanti kita belum tahu. Kita hanya bisa meramalkan. Lek garis tangannya cocok, kayak. Nah, tapi tantangannya banyak kalau kita ngomong konservasi. Tantangannya paling banyak adalah terkait dengan penggunaan lahan. Sudah pasti penggunaan lahan. Pernah dengar namanya Taman Nasional, Suaka Marga Satwa. Kalau Cak Cimin bisa lo kabeh apa sih? Suaka Marga Satwa, Taman Wisata Alam, Cagar Alam, pernah dengar ya? Pernah dengar ya istilahnya? Tapi maknanya, peruntukannya belum tahu secara detail pasti ya. Pasti belum. Nah, kayak ini kawasan konservasi. Ini namanya Taman Wisata Alam. Memang diperuntukkan untuk kegiatan pariwisata alam. Tapi baik daya dukung kawasan, tidak berlebihan, bukan seperti Jatun Park, bukan seperti Taman Safari. Sana nggak ada kuota. Selama pengunjungnya sih cukup lebu. Kalau kita enggak, di sini saya batasi 150 orang per day yang tinggal pada saat bersamaan di hari yang sama, maksimal 150, tidak lebih dari itu. Karena pada daya dukungnya cuma cukup segitu. Areal saya ini, areal kami ini 7,51 hektar. Hitung ya. Nggak tak jelas ngitungnya melok mumet sana, nggak usah. Pokoknya roda dini aja. Cocoknya sampai 1 sektor. Sing mlebu dalam 1 hari dalam waktu bersamaan. Ya sebenarnya kayak Bromo Tengger Semeru itu harusnya seperti ini. Tapi kebablasan. Semakin ramai semakin viral. Semakin macet semakin viral. Benar ya Mbak Yun ya? Semakin viral semakin orang penasaran untuk datang. Opo sih didelok ini kok arane kabeh. Ora wis teko ya ngene tok. Ya kan digede mburi omah ya ono. Biasanya ngono, iku ngono biasa. Ya kan? Kemudian yang kedua, kalau kita ngomong tantangan selain kita ngomong lahan ya, konflik kepentingan lahan adalah kesadaran. Benar yang disampaikan tadi oleh Kak Dian ya di awal, kalau kita ngomong kesadaran kita memilah sampah aja belum kok. Bawa tumbler belum. Ya. Padahal itu penting. Itu penting. Nah, kemudian yang terakhir adalah, nah ini, kalau kita ngomong kampanye ya, campaign ya, kalau kita dianggap demo. Enggak, bukan seperti itu. Kita kampanye tentang konservasi alam itu bukan dianggap demo, bukan. Jangan berpikir seperti itu. Ya, tapi kita berusaha menyuarakan tentang konservasi itu apa sih kepada khalayak umum. Bukan mentang-mentang orang di UTE ADW ditokno kon kudu melok aku, enggak juga seperti itu. Bukan seperti itu.
Konservasi itu dilandasi juga dengan komunikasi. Ada hubungan timbal balik yang harus kita sadari di situ. Gak bisa kita memaksakan kehendak. Lanjut. Nah, ini berkaitan dengan pencegahan bencana ya. Ini yang paling sering terjadi dalam 1 minggu ini. Kemarin kita Jawa Barat dihajar dengan banjir bandang dan sebagainya, banjir Jabodetabek, ya kan? Kenapa kok selalu pegunungan? Ya emang tempat sumbernya di sana. Air mengalir kemana? Ada ragu-ragu, ada ke bawah, ada ke hilir, ada ke gelas. Oleh lewat kafe. Itu yang terjadi emang itu. Ada di daerah pegunungan dan kemarin kita lihat di berita, saya tidak memihak sana dan sini ya. Memang ketika kita ngomong izin AMDAL, izin berusaha dan sebagainya, kalau itu disalahin pasti akan terjadi seperti itu. Sama di sini pun juga sama. Kalau di sini tidak boleh bangun bangunan permanen. Bangunan saya seperti ini semuanya. Ya kan, bangunan yang ada di sini kayu, bambu dan sebagainya. Kemudian menjaga ekosistem alam untuk mengurangi resiko banjir, longsor dan sebagainya, ya kan. Yang pasti juga menyerap karbon dioksida. Nah, selamat datang Mas Tony Artaka. Nah, ini Mas Tony Artaka ini. Kemudian selanjutnya adalah menjaga sumber daya alam. Jadi sumber daya alam itu jangan sampai habis dalam satu generasi itu. Kita masih punya banyak generasi. Sama-sama punya anak, punya cucu dan seterusnya. Masa pakai dintano deh gini loh. Udah lah belum. Selamat datang. Nah itulah. Bro, kamu ya? Kamu dulu ya? Ayo Bu. Sebelum dimulai, kenalin, nama saya Jessica. Supaya saya jangan gugup, jadi harus kenalan dulu. Jadi saya adalah junior yang dijebak untuk kesini. Ya. Sekali lagi saya junior yang dijebak untuk kesini. Dan tiba-tiba saja sementara ngomong mic-nya dikasih ke saya. Ya itu benar-benar jebakan yang sangat-sangat luar biasa. Selamat datang Mas Inot dan Mbak Yayu. Jadi itu senior-senior saya dan saya kembali lagi nama saya Jessica. Itu bulat lagi karena gugup ya. Asal saya dari Nusa Tenggara Timur, Sumba. Saya sudah 10 tahun di Malang Raya ini untuk belajar tentang konservasi saja. Dan di konservasi ini juga saya terjebak sebenarnya ya. Mau gak mau kuliah kehutanan jadi belajar konservasi. Ya. Sekilas itu saja. Saya sudah menyelesaikan kuliah saya. Alhamdulillah bisa lulus. Karena tadi disinggung sama Bang Andi, karena belum dapat jodoh, jadi saya melanjutkan studi saya lagi. Dan sampai sekarang saya belum dapat jodoh. Yang mau daftar mungkin bisa hubungi nomor di bawah ini ya. Silahkan. Oke. Untuk sore hari ini saya akan melanjutkan materi dari Bang Andi karena ini masih belum buka puasa. Saya ingin tanyakan ke teman-teman dulu. Sebelum kita mempelajari konservasi, kita harus tahu dulu kenapa konservasi itu hadir. Karena adanya tadi bencana ya, karena adanya bencana. Nah bencana ini kita kelompokkan dulu. Ada yang bencana alam katanya. Nah tadi malam saya baca-baca, karena mau kasih materi, jadi saya baca-baca ya, ceritanya begitu nih. Saya baca-baca ada tagline karena kita anak medsos banget, jadi ada Indonesia salah satu negara yang paling rawan bencana alam, tapi kok kita nggak siap kayak gitu. Kita tanya Mas Rizky nanti ya di belakang layar kayak gitu. Tapi kok kita nggak siap. Gitu. Nah bencana yang dimaksud ini kenapa sih kita Indonesia sering banget kena bencana? Ada yang tahu alasannya? Ring of Fire. Karena apa? Ring of Fire. Ya betul, Mas pasti baca CNews ini. Yes. Ya betul sekali. Ya karena kita ada di cincin api Pasifik. Sehingga kita terletak di 3 lempengan yang menyebabkan kita ini sering
gempa bumi. Mohon maaf ya kalau dialek saya dialek timur karena tiba-tiba dari Jawa bisa ke timur nanti. Ya. Terus kita sering gunung meletus, kita sering tsunami karena alasan tersebut. Ya. Dan apakah kita sudah siap? Belum juga ternyata. Nah, sekarang pertanyaan pentingnya. Disebut bencana misalnya kalau gempa bumi, tsunami atau apa lagi tadi mas satunya? Erupsi gunung meletus itu terjadinya di tempat yang tidak berpenghuni, misalnya di pulau terpencil yang tidak ada manusianya. Apakah itu disebut bencana? Ada suara? Apakah itu disebut bencana? Iya, bencana. Ada bisa kasih argumen kenapa? Karena ini sharing ya, nggak salah ya. Ada argumen kenapa disebut bencana? Karena ada proses perubahan alam. Oke, terima kasih Mas berbaju biru. Nanti kita kenalan Mas. Oke. Menurut yang saya baca itu tidak termasuk dalam kategori bencana. Why? Kenapa tidak termasuk dalam kategori bencana? Itu hanya termasuk dalam kejadian alam biasa. Bahkan karena tidak ada penghuninya di situ. Nah, kecuali kalau misalnya gempa bumi, tsunami ataupun gunung meletus itu terjadinya di tempat yang di perkotaan misalnya di pinggir kota dan ada manusia yang terdampak di situ. Yang ada manusia yang dirugikan di situ, itu baru disebut bencana. Jadi ini masalah pertama yang saya kasih, silahkan kita baku pukul habis ini ya. Karena mungkin perbedaan pendapat, tidak masalah ya, saya suka. Oke, saya lanjutkan. Nah, karena ada bencana-bencana ini, maka timbullah kenapa kita harus mempelajari yang namanya konservasi. Konservasi yang mungkin secara awam teman-teman mungkin tidak tahu itu apa. Tapi konservasi ini singkatnya, kita melestarikan, itu yang pertama. Kita menjaga, dalam hal ini kita mengawetkan supaya kekayaan keanekaragaman hayati bahkan bumi kita ini tetap awet dan kita manfaatkan itu secara bijaksana. Kalau secara Arif saya belum kenal sama Arif ya, jadi nggak tahu Arif itu siapa. Secara bijaksana saja, kayak gitu. Untuk peran konservasi alam, nah ini lebih memang kayak perubahan iklim, melindungi habitat. Ini hal-hal yang ada di Google. Ini ya Bang Andi yang buat materinya, bukan saya. Jadi saya membaca saja ya, karena saya juga dijebak sininya. Terus yang berikutnya ada untuk memulihkan ekosistem, mengurangi deforestasi yang ada di Indonesia tercinta ini ya. Yang terakhir mengatur dampak perubahan iklim. Nah untuk kiat-kiatnya nanti kalau teman-teman nanti mau bertanya atau Mbak Masnya mau bertanya, nanti silahkan bertanya karena ada 2 suhunya di depan sudah hadir. Nanti bapak-bapak ini akan menjawab pertanyaan dari Mbak dan Mas yang hadir. Oke, kita next. Berikutnya ada strategi konservasi alam. Nah, kenapa sih harus Gen Z? Karena saya lahirnya tahun 90-an, jadi saya masuk dalam generasi Z, yang dimana saat ini apa-apa yang rusak, oh Gen Z itu. Salah ngomong dikit, oh Gen Z itu. Di medsos yang diserang, oh Gen Z itu. Emang Gen Z kayak gitu. Padahal sebenarnya kita juga bisa menyerang generasi X. Padahal sebenarnya kan dari mereka nih rusaknya. Why Gen Z kayak gitu? Gen Z aja yang disalahin kayak gitu. Nah, strateginya bagaimana? Kita balik lagi melakukan penanaman di kawasan bencana misalnya. Ya penanaman ini nggak melulu harus orang yang sekarang masuk ke generasi Z, habis Z, ya kalau nggak salah ya. Oh Alpha ya, generasi Alpha yang anak-anak kecil itu kita bisa mulai edukasi ke sana. Terus yang berikutnya membuat suaka marga satwa, cagar alam dan taman nasional dan hutan suaka alam. Ya ini saya baca PPT ini Bang ya, karena saya juga nggak tahu nih mau ngomong apa. Terus berikutnya melindungi dan melestarikan flora dan fauna. Oke, supaya tidak bingung, jadi dalam kawasan hutan itu ada dibagi dengan yang namanya kawasan suaka alam, ada kawasan pelestarian alam. Nah, simpelnya ini, kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Kawasan suaka alam itu dibagi lagi, ada yang namanya cagar alam. Ada yang namanya suaka marga satwa. Untuk contohnya mungkin ada cagar alam Pulau Sempu, ada suaka marga satwa dataran tinggi yang Argopuro, yang pendaki gunung mungkin tahu Argopuro itu adalah salah satu suaka marga satwa. Nah ini adalah kawasan suaka alamnya. Nah sedangkan kawasan pelestarian alamnya itu ada yang namanya Taman Nasional. Jadi jangan salah, jangan sampai ketukar. Ada Taman Nasional, ada yang namanya Taman Hutan Raya. Kalau yang sering berendam menyembuhkan kulit-kulit yang kasar di Cangar Batu sana, itu salah satu kawasan
Taman Hutan Raya, ya. Terus yang berikutnya Taman Wisata Alam. Dan we know kita ada di kawasan Taman Wisata Alam yang di bawah dari kawasan pelestarian alam. Ini tempat yang dikelola oleh Bang Andi DKK, itu adalah Taman Wisata Alam. Garis besarnya seperti itu biar tidak bingung. Terus yang berikutnya untuk melindungi dan melestarikan flora dan fauna. Jadi begitu banyak flora endemik, fauna endemik yang memang patut kita lindungi. Untuk yang lebih paham flora faunanya nanti ada Mas Inat yang menjelaskannya ya. Ya Mas ya. Siap Mas. Siapa aja udah, ini Bang Andi nih. Sore dan salam sejahtera untuk kita semua sekalian malam. Saya juga dijebak oleh Mas Andi senior, jadi mau nggak mau ya. Yes, apesku lah. Terima kasih senior-senior semua yang hadir dan adik-adik semua sekalian. Pada intinya adalah konservasi ini keseimbangan ya. Di negara kita menganut konservasi ini ada tiga pilar, yaitu perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman hayati plasmanufah, yang ketiga adalah pemanfaatan secara lestari dan berkelanjutan. Ketika ketiga hal ini berjalan seimbang, maka bencana tidak akan ada. Kenapa ada bencana? Karena tidak seimbang. Nggih, ngoten nggih. Kenapa? Mobil itu bisa jalan dengan baik, rodanya 4, seimbang posisinya. 1 hilang bencana, jelumbuh. Sama. Kesehatan laut sangat tergantung dengan kesehatan daratan, kesehatan gunung. Itu sangat bergantung pada mereka. Ketika sekarang musimnya banjir dan sedimentasi dari daratan turun ke laut, akhirnya ekosistem laut yang paling subur itu yang coastal itu kan, yang di terumbu-terumbu karang, yang tepi-tepi pantai itu. Ketika mereka ketutupan oleh sedimen, terus salinitasnya berkurang, udah tewas mereka, terumbu karang. Padahal itu makanan utama bagi ikan-ikan yang ada di sana, mata rantai makanan. Jadi kesehatan laut itu sangat tergantung. Namanya bumi bulat gitu, bunder-bunder seser gitu kan. Nah, jadi ya semuanya harus seimbang. Insya Allah Gusti Allah ini sudah menciptakan cukup kok untuk manusia, asalkan kita bisa mengelolanya dengan baik, bisa menyeimbangkan. Gak serakah itu tadi. Masalahnya itu tadi, keserakahan. Ya kalau sekarang katanya kegelapan ya. Masa kegelapan ya. Sepertinya ini mendekati gulita ini. Ya, tapi apapun itu kita harus optimis. Ini adalah negeri kita, negeri yang kaya raya. Saya kemarin bilang ke Mas Andi, negara ini dikorupsi kayak apapun, kita masih bisa bertahan. Negeri ini dibuat bancaan oleh oknum-oknum pejabat, mau 700 turunan, kita masih bisa berdiri. Memang negeri ini kaya raya. Ini yang harus kita jaga. Ini yang harus kita jaga, kita lestarikan, kita seimbangkan lagi. Kalau masalah digerogoti mulai zaman rezim Belanda dulu, kita sudah digerogoti. Kalau mau habis sudah habis kemarin-kemarin dulu kita. Tapi alhamdulillah sampai sekarang kita masih eksis lah Indonesia ini, luar biasa Indonesia ini. 2030 insya Allah semoga kita masih bisa sampai kiamat nanti. Kalau kita semua menyadari itu dan menelurkan kepada generasi-generasi berikutnya untuk memperbaiki, kita harus bisa memperbaiki itu. Kita harus optimis. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Karena ada istilah tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal belum tentu sayang gitu Mbak Jessica ya.
Jadi kalau tak kenal maka tak sayang, kalau sudah kenal belum tentu sayang. Monggo Mas Andi dikenalkan. Teman-teman semuanya, tadi datangnya belakangan beliau ini. Sebenarnya ini juga ya sahabat saya, adik saya, ya guru saya. Berjuang dari nol, kita merantau ke Aceh tahun 97 waktu itu dengan honor cuma 125.000 per bulan. Berdua dengan beliau ngurusi sing gak umum, ngurusi pedus biasa, sapi biasa, ngurusi gajah loro. Wong iki cilik pengen ngurusi gajah. Gajahnya gak tahu jumlahnya, saya kata 8. Mulai gajah cilik, anak sampai gajah yang paling tua. Berdua dengan teman-teman yang lain ya. Kalau berdua udah mampus dari dulu kan. Jadi beliau ini sekarang pengendali ekosistem hutan kayak avatar. Iya, istilahnya avatar. Jadi pengendali ekosistem hutan sama dengan Mas Fajar yang disampaikan tadi itu. Cuma Mas Fajar di BKSDA Jawa Timur, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam. Beliau di Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Kalau lokasi beliau itu di Taman Anggrek Pronojiwo. Jadi beliau ini punya taman anggrek yang itu berada di hutan alam. Bukan dibuat ya, bukan dibikin enggak, tapi di alam. Dan itu tempel-tempelnya di pohon-pohon semuanya. Namanya tempatnya itu Taman Anggrek Ringgalegi ya, Rano Dangan ya. Nah, boleh ke sana monggo. Kalau mau belajar anggrek dengan beliau. Tidak boleh diambil. Tidak boleh diambil, tapi kalau beli ada turunan F2-nya, ada di petani di binaannya Mas Tony Artaka. Nah, tempat beliau ini waktu erosi Semeru salah satu base camp kami ya, dengan Mbak Yuni juga, dengan Mbak Jessica, salah satu base camp kami ada di rumah, di kantor resort beliau. Nah, ini yang monggo kalau mau belajar tentang anggrek dan sebagainya, ini harusnya berapa kali udah nemukan anggrek yang tidak pernah ditemukan di tempat lain. Kemudian satu tim juga dengan saya di Nusa Barong kemarin, Nusa Marga 1 Nusa Barong tahun 2024, tahun 95 juga dengan beliau di Nusa Barong. Jadi 2 kali saya Nusa Barong. Totohane nyowo kalau sana. Ombak gak pas ya lunas, salam. Mungkin itu yang bisa saya perkenalkan dengan Mas Tony. Tepuk tangan untuk Mas Tony. Oke, tepuk tangan. Kita tadi sempat terganggu ya. Ada yang mencium bau apa? Yang digoreng tadi. Ayam apa? Soto. Soto, ayam, tempe. Ya. Yang paling benar apa? Mendoan. Kayaknya tempe deh kayaknya. Ya Mas Andi. Jadi kita tadi rasa gitu ya. Itulah indahnya puasa. Baik, karena di sini 90% Gen Z. Jadi waktu mendata itu ada 58 orang. Itu 90% dari mahasiswa Mas. Dan rata-rata juga teman-teman dari komunitas-komunitas yang memang masih muda. Monggo, saya berharap pertanyaannya ini benar-benar ala Gen Z ya, dan kita bisa laksanakan gitu ya. Kira-kira bukan tentang konservasi adalah, kalau itu kata Mas Andi di Google bisa, tapi ini lebih mengarah kepada apa dan bagaimana, seperti apa yang dipikirannya Gen Z itu biar kita konservasi kita ini tetap ada gitu ya, tetap lanjut. Monggo, angkat tangan. Saya tanya. Oke, Mas Wahyu. Sebentar. Pakai ini. Oke. Saya catat. Halo, perkenalkan, saya Wahyu Prima dari Menanggal. Jadi sebenarnya saya datang ke sini itu karena resah ya. Ketika sekitar bulan Juli sampai September kemarin kan Surabaya itu panas banget itu. Nah, di komunitas kami itu ada mencari catatan Belanda. Itu sekitar tahun 1920 di area Malang Raya itu temperaturnya atau suhunya itu sekitar 20 derajat Celcius. Komunitasnya apa Mas? Sidoarjo Masa Kuno. Itu Belanda sudah mencatat tahun 1920 di siang hari itu Malang Raya itu 20 derajat. Nah, di bulan kemarin saya cek juga sekitar 36 lah, tidak jauh sama Surabaya. Panas gitu. Itu buat saya nggak nyaman gitu. Nah, untuk konservasi misalnya ya nggak usah lincip-lincip lah di hutan. Misalnya di rumah itu gimana ya pengkondisiannya supaya rumah itu temperaturnya turun lah, intinya untuk nyaman ditempati dengan metode yang pernah jenengan pelajari pertanyaan. Baik, terima kasih, tepuk tangan.
Enaknya langsung dijawab apa kita kumpulkan dulu Mas? Enak langsung dijawab kayaknya ya, biar nggak lupa ya. Soalnya maghribnya juga masih lama. Oke, monggo. Oke, terima kasih Mas. Waduh, sampai apa Sidoarjo masa kuno? Iya, Wah, sudah. anggotanya masa kini. Asik tuh ya Mas. Iya. Benar. Sama. Kita pun juga kalau di Malang itu senang kok dengan melihat peninggalan Belanda ya. Bukan hanya ngomong peninggalan secara fisik ya, tapi secara kita ngomong mendit aja dari Belanda sudah ada dan sebagainya, sumber air kan itu kan. Iya. Nah, sama kok Mas. Tapi sebenarnya sampean keliru Mas. Kalau resah sampean datang ke sini harusnya ke psikolog sampean. Jadi memang benar Mas. Malang itu juga nggak dingin lagi sudah. Benar, saya ini lahir di Malang, besar, kecil sampai besar saya di Malang, sampai kewut kayak gini ya, mulai isut dan sebagainya ya besar di Malang. Memang perubahannya tuh terjadi banget, kelihatan banget. Tadi sempat bicara juga ketika kita zaman SMA itu sekolah itu masih pakai jaket Mas, pagi itu berkabut, enak seger. Saya ki ngos-ngosan ada nggak jaket nih malah. Memang benar perubahan-perubahan itu jadi perubahan iklim itu nggak bisa kita hindari. Nah kalau kita di rumah, kebetulan kalau di rumah Kak Dian ya pernah ke rumah ya, banyak pohon ya sama mungkin dengan rumah Kak Dian ya. Ada pohon turen, pohon melinjo, ada palem dan semuanya, ada pohon jambu semuanya. Ya akhirnya tetangga yang risih melihat. Tapi bagi saya enak, saya adem kok di situ, ya kan? Kadang-kadang mikirnya gak ngurus, yang penting aku adem. Tapi sebenarnya nggak juga seperti itu, karena akhirnya itu apatis, ya kan? Tapi yang paling, kalau saya juga bukan penyuka AC ya, jadi saya nggak suka dengan AC karena masuk angin. Jadi yang paling pas kalau menurut saya ini ya, tapi kan beda-beda nih. Ya otomatis ventilasinya yang kita perbanyak, ya kan? Ventilasi, dan ventilasinya pun harusnya di mana ya bosnya, di bawah atau di atas yang paling benar. Nah, di bawah kan, nah itu yang paling benar, bukan di atas, ya kan? Karena angin O2-nya itu masuknya melalui di bawah. Nah ini yang perlu kita, ya gitu sih Mas. Tapi kalau kita ngomong lagi, Malang ini juga panas juga, memang tutupan ruang terbuka hijaunya berkurang. Bukan berkurang ya, tapi belum mencukupi kebutuhan minimal sebuah wilayah perkotaan yang harusnya 20% sekian. Enak aja ya. HW itu pramukanya teman-teman dari Muhammadiyah Mas, Hizbul Waton. Kalau saya pramuka ya. Ya. Saya buat permainan aja. Ini adalah genset yang out of the box. Saya mulai dari yang paling kiri saja Mas Rizky. Kata-kata hari ini Pak. Jadi itu mintanya kata-kata hari ini loh. Monggo disorting kata-kata hari ini. Silakan. Ayo pikir mulai sampai sini Mas. Oke, kalau saya konservasi itu berasal dari hati. Ya, cukup. Oke, tepuk tangan. Kata-kata hari ini konservasi dari hati. Monggo. Tadi udah sampaikan kayaknya, konservasi is lifestyle. Lifestyle, oke. Ini headset kata-kata hari ini. Bisa bahasa Jawa ya? Boleh. Alas amblas banyu bablas. Buktikan dirimu headset. Jangan jadi ikan di kolam yang kecil. Terima kasih. Saya enggak. Saya mau bebas. Jadi yang pertama konservasi dari hati, yang kedua konservasi is lifestyle, yang ketiga alas amblas, iya, alas amblas banyu bablas. Oke, alas repot sama avatar tuh, pengendali air gitu kan ya. Oke, yang tadi jangan jadi ikan. Ya. Jadi teman-teman seperti itu. Masih kurang? Saya cari ini lagi. Boleh? Boleh. Oke, dari sini. Ayo Bunda. Kata-kata hari ini. Terus belajar, Terus belajar ya. terutama tentang konservasi. Terus belajar terutama tentang konservasi. Ya. Seorang ibu sana. Ayo Mas. Buanglah sampah pada tempatnya.
kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini untuk konservasi. Oh ya. Ayo. Lali. Oke, sudah menurun karena dekat sama maghrib. Ada yang punya? Ada yang punya, Mas? Mas Riju? Ayo. Ada lagi yang punya? Lelang bebas? Nggak ada. Oke, ya. Kalau saya konservasi dimulai dari dini, gitu. Oke. Karena sebenarnya sama anak kecil, bukan Dian, Dini ya. Teman saya namanya Dini. Ada lagi yang punya kata-kata hari ini? Nggak ada? Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Gimana? Sudah dicatat? Sudah dicatat ya. Nanti langsung taruh di medsos. Karena Gen Z itu kekuatannya di medsos. Oke, next. Ada pertanyaan? Monggo? Ya, silakan maju saja Mas ini, biar nggak gelap. Oke, permisi semuanya. Perkenalkan nama saya Eri, bisa dipanggil Eri. Kita flashback ke 2021, yaitu terjadi banjir bandang di Kota Malang. Karena ini runtutan dari air sumber berantas dari Kota Batu ya. Nah, saya mau menanya bagaimana tanggapan dari teman-teman konversi, yaitu tentang banyaknya wisata baru di Kota Batu, sehingga dampaknya itu ke Kota Malang banyak. Contoh kayak kemarin banjir Selekta, sehingga nanti akan terjadi banjir bandang kayak kemarin, sehingga banyak korbannya gitu. Kayak pembuatan alas di Kota Batu, kayak pembuatan wisata baru lagi, dan lagi. Kita sudah ada contohnya yang viral yang di daerah Jawa Barat, yang wisatanya dibongkar karena terjadi banjir. Seperti itu. Bagaimana tanggapan dari teman-teman bapak-bapak di depan ini terkait pembangunan wisata-wisata banyak yang di Kota Batu? Oke, terima kasih, tepuk tangan. Yang perlu dipahami, saya ucapkan sebentar ya sebagai moderator, wisata baru Kota Batu ini banjirnya juga bukan hanya di Malang, Mas. Batu juga kan? Oke ya, sepakat ya. Jadi pertanyaannya, kenapa sih banjirnya mulai Batu juga Malang gitu? Karena yang saya paham sejak kecil Batu dulu nggak pernah banjir, tapi sekarang ada banjir. Monggo Mbak Jessica dulu apa Mas Tony? Saya duluan ya. Saya lagi-lagi menjawab sebagai generasi Z ya Mas ya. Saya senang diundang di sini karena saya mau mewakili kaum saya untuk berbicara tentang konservasi. Saya bekerja di Batu, di Pusat Rehabilitasi Lutung Jawa, di Coban Talun, dan mungkin kalau teman-teman ke sana silahkan ya. Sekalian promosi ya Mbak Dian ya. Oke. Itu terbuka untuk mau belajar, silahkan. Dan beberapa waktu yang lalu Selekta itu banjir, dan salah satu orang yang terkena banjir itu adalah saya. Karena saya harus pulang pergi Malang Batu kayak gitu. Pas hari kejadian itu saya ada di lokasi karena saya baru pulang kerja, dihadang. Saya melihat sapinya digerus di bawah banjir. Setelah sekian lama saya di Batu. Kayak gitu. Nah, hal yang paling saya lihat sebagai Gensi dalam waktu yang selama saya bekerja ini, bahwa memang pola dari wisata yang di Batu ini sudah sangat-sangat membabi buta kalau saya lihat. Itu adalah penilaian saya. Silakan yang tidak setuju dengan saya bisa buka puasa duluan. Sudah sangat membabi buta memang di Batu. Terutama wisata-wisata yang kekinian, bukan lagi foto-foto yang kalau ibu-ibu kesana ya cuma foto-foto yang nggak masalah ya. Tapi sekarang wisata yang paling kekinian, kalau teman-teman tahu mungkin wisata yang namanya off-road, jeep-jeepan, ya. Mas yang baju biru di belakang senyum, mungkin salah satu yang punya off-roadan ya Mas ya. Kapan-kapan undang saya lah kalau punya ya. Saya pengen tahu rasanya naik jeep sambil teriak, kayak gitu ya, gimana gitu. Nah, salah satu penyumbang, saya rasa penyumbang bencana ini, salah satunya adalah teman-teman yang tidak peduli terhadap alam. Nah, tidak peduli terhadap alam di Batu. Nah, wisata yang dibuka saat ini adalah off-roadan. Off-roadan itu sudah tahu ya semuanya. Naik mobil jeep, walaupun tidak ada jalannya tidak kerokoran, tetap wajib teriak ya, kayak gitu. Saya mendengar itu dari Kamis sampai Minggu di Batu. Saya mendengar teman-teman yang naik jeep itu pelanggan-pelanggannya itu teriak seperti itu. Dan jalan yang di Batu itu, ketika di tempat wisata itu sudah dilintasi sekali sama jeep, 2 kali sama jeep, 3 kali sama jeep, sudah lubang yang begitu besar,
hujan turun di itu genangannya sudah tinggi, ketutup sama air, akhirnya nanti dipotong tumbuhan kaliandra, ditancepin, jangan lewat sini kayak gitu. Terus pindah lagi mereka, pindah lagi ke tempat yang atasnya. Nah ini awal mulanya banjir itu. Jadi di belakang kantor itu ada saluran sungai, tidak terlalu besar, tapi ternyata kalau banjir ya lumayan juga ya, bisa memakan korban. Karena saya melihat sendiri sapi yang dibawa oleh banjir bukan banjir dari sungai yang besar, tapi sungai yang kecil yang mungkin dia sudah tersedimentasi sama dari bawah. Akibat dari luasnya lahan ini sudah semakin dipakai untuk jeep-jeepan, untuk dibuka lagi semakin ke atas dan tidak diperhatikan tanahnya itu semakin turun seperti itu, sampai saya melihat sendiri bahwa ada sapi yang tergerus dibawa oleh banjir menuju ke Selekta. Nah sapinya kintir di tengah-tengahnya lingkaran Selekta. Kalau Mas lihat video yang viral itu ada sapinya di situ sama 2 ekor kambing ya, kayak gitu. Jadi memang pola-pola orang yang membuka wisata ini perlu juga edukasi konservasi, Bang. Maksudnya kita memberikan pemahaman ke mereka bahwa alam ini bisa kamu gunakan, tapi sebaik-baiknya alam ya lebih baik kita apa? Bingung kan? Iya, maksudnya kita edukasi dari sekarang. Jangan hanya kita bilang, oh kita edukasi ke generasi dini, generasi muda yang kecil. Tapi bapak ibunya itu perlu juga kita konservasi. Perlu kita ajarkan tentang konservasi. Bagaimana kamu membuka lokasi wisata, bagaimana kamu membuka tempat untuk dikunjungi, tapi tidak ugal-ugalan gitu. Tapi tetap memperhatikan keberlangsungan. Karena dampaknya nanti enak dia tidak tinggal di situ. Yang punya jeep ini tidak tinggal di daerah Batu. Tapi masyarakat yang terdampak di situ yang kasihan nanti. Nah, maka muncullah bapak-bapak yang keren-keren berbaju orange, mulai sudah menggali, pegang pacu dan sebagainya. Saya salut sekali dengan mereka tanggap bencana karena memang dekat dengan lokasi banjir itu ya, kantor BPBD sama lokasi bencana di Selekta itu. Jadi seperti itu, Mas. Jadi memang pembukaan yang sekarang mungkin nanti dilengkapi sama Bang Andi sama Mas Inot ya. Saya cuma menjawab dari situasi yang saya alami. Memang Batu saat ini sudah sangat-sangat kasihan kalau bicara tentang banjir. Sering lihat soalnya, pendino. Terima kasih ya. Jadi banjir kemarin itu yang pertama gini, kalau dikatakan bencana alam saya kurang setuju. Bencana alam itu kalau menurut saya sendiri ya, gunung meletus, gempa bumi, tsunami, itu memang bencana alam yang benar-benar menginginkannya. Nah, kalau yang banjir-banjir karena ada, ini sebenarnya efek domino ya dari pemanasan global. Pemanasan global yang berjalan mulai dari zaman tahun 1800-an itu sudah mulai. Amerika membabati redwoodnya juga sudah mulai itu. Kita kuliah tahun 92 itu sudah ada silabus RIDD plus untuk penanggulangan mitigasi perubahan iklim sudah ada. Kayak matching dulu ya, kita sering ikut kuliah ikut kursus itu ya beberapa kali. Nah sudah, ini sudah mulai kan terus menerus ya. Bola salju yang namanya perubahan iklim ini sehingga memang yang akhirnya menjadikan curah hujan ini lebih banyak daripada sebelum-sebelumnya. Jadi kadang-kadang saya juga sedih juga kalau hujan ini difitnah. Kasihan hujannya. Difitnah, kita itu memfitnah hujan, kasihan. Kuat dulu sama yang dulu. Nah, jadi gitu ya. Intinya begini, catchment atau daerah tangkapan di Batu itu rusak parah. Tidak hanya oleh bangunan, kalau bangunan sekian persen lah saya rasa,
Tapi untuk pertanian, yang sebenarnya pertanian ini kemungkinan besar ilegal, berada menduduki hutan-hutan produksi, hutan lindung, dengan pola pertanian tumpang sari, agroforestry, untuk food estate lah, untuk ketahanan pangan lah. Tapi kita membayarnya untuk penanggulangan bencana. Gak masuk akal. Kulitan. Putih Pak, terang benerang Indonesia. Data Indonesia gelap, seperti sampai bilang tadi. Saya tidak setuju Indonesia gelap. Buktinya biar itu dikorupsi, saya mencari nafkah sendiri. Oke, siap. Betul. Nah. Jadi intinya begitu ya. Catchment-nya itu, catchment kita apa ya? Kemarin itu yang di tahun 2021 lihat sendiri bahwasanya tangkapan air yang ada di atas itu sudah beralih fungsi jadi lahan pertanian, ya, lahan pertanian los tanpa pengaman, tanpa vegetasi, tanpa ada sipil teknis, tanpa ada rolak, lunas, yakin lunas. Jadi tadi saya bilang alas 16 banyu 12 itu. Ya itu, buktinya itu. Udah nggak bisa ditawar lagi. Hutan itu memang sangat penting banget bagi kita. Selain untuk penyerap air, kemarin erupsi Semeru itu yang menyaring abunya itu juga hutan. Abu vulkanik itu disaring oleh hutan. Jadi tanggapan kami itu Mas tentang banjir yang kemarin di Batu ya. Jadi memang terutama alih fungsi hutan itu yang harus perlu kita benahi dulu. Jadi jangan main-main dengan hutan. Kalau ingin mendapatkan makanan dari sana, cari jenis-jenis yang memang berfungsi untuk hidroorologi, berfungsi untuk penyelamatan plasma nutfah. Tidak sekedar hanya untuk kebutuhan makan. Jadi gitu ya, terima kasih. Saya dikit aja yang nyampaikan. Udah hampir. Tangkapan air di Batu itu sudah habis, memang ya sudah habis. Dan sayangnya juga tidak hanya oleh korporasi, bukan hanya korporasi, tapi oleh juga masyarakat sendiri. Benar nggak? Dalam masyarakat sendiri dengan gini, saya cerita. Saya ini orang Kudangan, saya kuliah di Kudangan. Mata kuliah saya tentang perhutanan sosial sampai sekarang D. Karena saya nggak setuju kalau perhutanan sosial itu dilakukan di Indonesia. Masyarakat kita belum siap. Konsepnya bagus, dan konseptual bagus. Agroforestry bagus, benar. Agroforestry itu bagus, benar. Ingat, kita masih lapar lahan. Masyarakat kita masih lapar lahan. Mikirin ini aja deh, petang. Saya dorong yang utak. Harus kita akui benar itu jujur. 62 ini masih di perut urusannya. Belum sampai ke tataran di otak kita. Aneh kayak korupsi. Benar. Nilai saya sampai sekarang D untuk agroforestry ya, konseptualnya bagus. Mana saya ingin tahu, ada nggak pertanian yang berhasil dengan baik? Hanya di atas kertas, iya. Sekarang realita, konflik larinya, konflik agraria, fenomena pastinya ke situ, semuanya ke situ. Sekarang gini loh Mas, masuk akal nggak kayak sampean? Sama nolong nandur 1 hektar, ya, tanaman pertanian 1 hektar. Tapi mari ngono, sampean deh celah-celah kok nanduri wit gede, pohon besar.
Yang sampai tanam hortikultura, tidak boleh ternaungi kan. Tanamannya besar, mati tanaman. Kalau di koloni Inggris, karena tanamannya sudah besar. Karena kamu sudah selesai tugasmu di lahan ini. Ya apa carane aku selaku pengelola areal itu, wit gedine tak ketoki terus supaya tanduranku tetap urip. Itu yang terjadi di kita. Kalau kita ngomong agroforestry, kita ngomong perhutanan sosial. Contoh yang paling nyata cobaan talun, wis. Jurung gantean itu, ujungnya adalah keselektan. Bener banjir. Sampai di ketinggian berapapun kita bisa melihat ada kebun, dan itu juga bukan dilakukan korporasi loh ya, dilakukan oleh individu perorangan. Balik lagi, kesalahan kita belum tuntas di situ. Kita hanya bisa ngomong, tapi ketika mereka yang ngomong akan lain lagi ceritanya. Aku butuh mangan ya mak, ya benar dari perspektif mereka. Mungkin itu kejadian. Kalau ngomong wisata itu memang ya ruwetnya gini. Kita ngomong ini juga tempat wisata ya, ini juga tempat wisata. Tapi kita ada aturan-aturan yang sangat ketat dari Kementerian Kehutanan yang harus kita patuhi. Mulai dari UKL, UPL dan sebagainya, izin lingkungan, semuanya ada semuanya. Dan kita nggak boleh bangun ini area konsesi kita, area izin kita ini 7,51. Saya nggak boleh bangun lebih dari 10%-nya ini. Dan itu harus dipatuhi. Jadi saya hanya boleh bangun 7.000 sampai 1 hektar kalau kita total luasan bidang dasarnya. Nah kemarin yang di mana? Di puncak izinnya 4,9 yang dibangun 15.000. Ya. Nah itu di rumah nih kan gitu. Mungkin itu Mbak Dia. Makasih. Baik, seru sekali. Selamat datang teman-teman yang dari Batu. Pas bahasan Batu, teman-teman dari Batu datang dan bawa OT-OT loh ya. Keren. Karena menurut catatan di sini di Google Maghrib 17.47, kita sudahi dulu untuk diskusinya, sharing sessionnya. Kita akan ada doa bersama dan foto. Baru kemudian ada teman-teman mungkin mau mengawali buka puasa dengan rokok sebat gitu ya, masih cukup lah gitu kan ya. Sebelum maghrib. Jadi kita tutup dulu untuk sharing sessionnya karena apa? 17.47 kita sudah harus persiapan untuk buka puasa bersama. Nanti kita akan lanjutkan lagi setelah sholat maghrib. Jika ada rekan-rekan yang masih baru datang dan ingin diskusi lanjut, kita lanjutkan non formal aja, santai gitu ya, sambil ngopi, ngeteh gitu. Kemudian kalau ada yang kegiatan lain atau merasa sudah malam dengan batasan-batasan, mungkin anak kos jam 9 harus sudah masuk gitu, ya silakan bisa meninggalkan tempat setelah kita berbuka puasa bersama. Kita santai aja. Dan tentunya tepuk tangan semuanya buat untuk teman-teman kita, buat untuk lagi misalnya sudah benar-benar mendekati buka puasa. Baik rekan-rekan, karena di sini saya lihat 60 orang sudah hadir dan luar biasa sekali. Terima kasih atas atensinya. Sebelum kita bersama-sama untuk foto, kita akan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bunda kita, Ibunda Lucia dari SLB Jatim. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, kasih sayang, dan keberkahan dari Allah atas kita semua. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Mari kita menundukkan hati, memohon ampun seraya berharap agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Rahman. Pada hari ini kami yang sedang mengadakan acara ini memohon ridho-Mu. Berkahilah seluruh langkah kami dan jadikanlah semua ini bernilai ibadah, serta berikanlah kelancaran pada kegiatan ini hingga selesai. Ya Allah, ya Alim, yang maha kaya atas segala ilmu pengetahuan, berikanlah rahmat pada
dan ilmu yang tadi telah kami dapat, agar kami bisa melaksanakannya dengan baik dan benar, dimanapun saat dibutuhkan. Ya Allah, ya Ghafur, yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa kami, dosa-dosa orang tua kami, dosa-dosa para pemimpin kami, dosa-dosa para guru-guru kami, para pejuang kami, para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua dalam lindungan rahmat-Mu dan ampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Mujib, yang Maha mengabulkan doa, terimalah dan kabulkanlah doa dari kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Karena sebentar lagi kita berbuka puasa, mari kita bersama membaca doa. Zahabat toma'u wabtallatil uruku wa tabatal ajru insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya minta dibantu para fotografer. Bagusnya seperti apa sih? Pak. Nggih. Ya, saya ngambil dulu boleh ya? Silakan, silakan. Sudah boleh ngono maksudnya. Iya. Ya boleh aku kata Surabaya tapi tinggal di Sidoarjo. Loh, serius ya? Serius. Iya, Surabaya. Sudah 48. Surabaya kan sama dengan sini, saya. Iya, sudah 48. Udah 47. Langsung mas pro nih. Kalau gue hari ini tapi kalau tapi enak kursinya. Aku mulai 2018 bulanan kemarin. Pandemi ya. Iya.